STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang. Alhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendengabi kepada kita yang kesihatan dan mendengabi kepada kita yang kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang sudah tabah hal yang berkaitan dengan agama kita yang. Ayolah ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya Tuan akan sebutkan tentang padik-padik bawah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang. Sebagaimana kali dia ada pemandung bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita yang adalah agar kita ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita yang. Jadi ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwali wal af'al zahirah wa batinah. Ibadah adalah nama-nama yang mencakup perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pokoknya amalan zahir ataukah pokoknya amalan batin, ataukah pokoknya ucapan ataukah pokoknya perbuatan. Jadi di antara definisi ibadah yang disebutkan oleh para ulama gitu. Jadi zero hamba Allah Azza wa Jalla ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka memperhatikan padik-padik bawah perkara agar berihak ibadah dalam keadaan Allah Azza wa Jalla nak terima ibadah kalian. Kira orang yang terima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orangnya berkumpulkan le macam perkara apa pertama adalah iman kepada Allah. Di iman kepada Allah hanya merupakan salah satu syarat terima ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dikeluarkan darinya orang yang nama iman, orang yang nama iman kepada Allah. Meskipun melakukan ibadah sangat-sangat le, meskipun sedekah sangat-sangat le, meskipun membantu orang sangat-sangat le, niscaya hanya berguna membacut di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya benar karena hanya iman. Abu Talib Kiban perjuangan dengan terhadap Islam, perjuangan dengan di dalam membela Nabi SAW dan kaum muslimin di bawahnya luar biasa. Namun ketika hendak beriman kepada Allah, hendak beriman kepada Nabi SAW, niscaya lain fa'ana berguna apih membacut. Hanya berguna apih membacut dari kebaikan yang gen pegat. Yang pun, kira orang harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan gen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ikhlas kepada Allah. Maka dikeluarkan darinya orang-orang yang ikhlas ketika beribadah. Terkadang ada orang beribadah untuk mendapatkan dunia, terkadang ada orang beribadah untuk dipuja oleh manusia, atau diangkat-angkat oleh manusia. Maka orang lagi yang hendak terima ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Dia benar kerana hendak ikhlas. Ikhlaslah ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena orang solat, kadang orang puasa namun pun dari kalam manusia, masya-Allah, luar biasa dalam ibadah, masya-Allah, dan luar biasa dalam puasa.
maka lagi hana bermanfaat pi membacut. Kemudian yang kedua, ibadah yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dikeluarkan darinya urung-urung yang melakukan ibadah yang hana sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Di ibadah kepada Allah harus berkesesuaian dengan apa yang dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak pegang-pegang hal yang pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, karena ketika orang beribadah tanpa dibimbing dengan apa yang dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan ajarkan oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, maka amalannya adalah amalan yang hendak diterima. Orang hendaknya beribadah kepada Allah yang berpedoman dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. So tentang membuat sebuah perkara baru dalam perkara kamu, ada perkara agama, ambilnya hanya tuntunan dari kamu, maka amalan orang tertolak. Jadi nyan antara perkara yang harus bagi orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalian dengan sebutkan yang pun adalah beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Kemudian yang kelima, orang hendaknya mereka beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ataukah mutaba'ah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam. Apabila lehebohnya hana bagi orang ketika beribadah, ataukah salah sabuhnya hilang, maka ibadahnya hana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antara hal yang berkaitan dengan ibadah, kerana ibadah yang merupakan perkara yang sangat agung yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dan ibadahnya adalah pemerintah yang diperintahkan oleh Allah dan pemerintah yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah maka ibadah. Karena apa? Karena tidaklah sesuatu diperintahkan oleh Allah kecuali Allah Azza wa Jalla mencintai daripada perbuatan tersebut. Karena definisi yang dia sebut kamu tu. Definisi ibadah adalah pemerintah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, mencakup bukan yang perbuatan ataukah perkataan ataukah amalan zahir ataukah amalan batin. Sehingga tanya wujud dah hukumian terhadap ibadah wujud karena yang diperintahkan oleh Allah ataukah diperintahkan oleh Rasul. Tidaklah Allah ataukah tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan suatu perkara kecuali perkara yang adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Perkara selanjutnya yang berhubungan tentang ibadah adalah orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di orangnya harus memiliki 3 macam sifat. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting yang harus saya ketahui. Yang pertama, orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hendaknya dia memiliki sifat mahabbah, sifat kecintaan. Yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sifat raja. Itu mengharap hal dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia memiliki sifat khauf, sifat takut tatkala ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo harusnya bagi orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Anjir hilang daripada salah satu sifatnya. Ketika orang beribadah kepada Allah karena takut mentang tanpa raja atau tanpa mahabbah, tanpa cinta, makanya terjatuh dalam kesalahan. Ataukah ketika orang beribadah kepada Allah karena mengharap mentang tanpa raya kepada Allah, makanya terjatuh dalam kesalahan. Ataukah orang beribadah kepada Allah kerana cinta mentang hanaya kepada Allah, hana takut kepada Allah, makanya adalah suatu kesalahan. Sehingga lain macam sebutnya harusnya bagi orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah sifat mahabbah, yang kedua adalah sifat raja,
Mengharap, dan yang ketiga adalah sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara perkara yang ingin dia bahas di bakalam yang berbahagianya salah satu sifat, salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ingin dia bahas, insyaallah taala akan tak kupas apa yang mudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di bakalam yang berbahagianya adalah tentang permasalahan raja dan permasalahan khauf. Jadi raja dan khauf ketika sira urang nya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, maka orang kedikan sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja sebagaimana kali dia sebutkan benda adalah sira urang mengharap, adapun khauf adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang boleh sifat raja. Raja adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Sementara yang berharap ingin merumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal soleh dan jangan melakukan kesyirikan dengan apapun. Jadi dalam ayat yang kali dia sebutkan saya, Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang amalan yang mulia, yaitu raja, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada pemandang bahawa saji sira urang dia itu raja mentang tanpa ada badannya dengan khauf. Terkadang sebagai orang melakukan maksiat luar biasa, melakukan maksiat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ketika misalnya orang yang menegur dengan mengatakan, "Hai Ron, baik lagi anda lebih aku dia berbuat yang agak benar." Kan Allah dah pegang yang main sihir. Allah kan Maha Pemurah, Allah kan Maha Penyayang, ampun dosa-dosa dia. Jadi jatuh dalam kesalahan. Jadi lanjut lagi kan, sifat raja yang harus barengi dengan sifat khauf. Jadi dia yang baiknya mentang di sisi lain harus bagi kita untuk dah ingat tentang kiban azab-azab Allah, dah ingat tentang kiban menakutkan yang neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan harap bahasa Allah Azza wa Jalla terima daripada taubat kita yang betul. Jadi sifat raja'nya adalah sifat ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga sira urang sebagaimana kalian terpu, hendaknya mereka menumbuhkan sifat raja' dalam hati mereka. Jadi ketika melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, baik berdosa, sira urang hendaknya memiliki sifat raja', mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala anggap ampun daripada dosa-dosa kalian apabila yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan God. Jika sira urang berharap kepada Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian, bersama dengan itu mereka melakukan ibadah kepada Allah yang betul. Kadang sebagian lagi ada yang sebut kamu mengharap dan tanpa melakukan ibadah, tanpa ia dengan azab Allah, maka dia dalam kesalahan. Sira urang raja mengharap kepada Allah Azza wa Jalla ampunan, mengharap kepada Allah surga, kemudian sampai itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul. Kemudian yang kedua adalah di antara ibadah yang ingin dia bahas sebab Allah berbahagianya adalah khauf, takut. Takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla baginya dua surga. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawifu awliya fala takhafuhum fakhafuni in kuntum mu'minin." Di Allah Azza wa Jalla disebutkan fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dia di antara ayat yang mengabarkan kepada kita bahwasanya adalah takut kepada Allah yang adalah ibadah.
Takut kepada Allah janganlah ibadah benar-benar karena Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, wala takhafuhum fakhafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Baik, jadi takut disebutkan oleh para ulama, ya sebagaimana kita jelaskan mana raja dan takutnya harusnya bersirah ketika beribadah. Yang beribadah kepada Allah, berharap Allah agar Allah diterima daripada ibadahnya. Kemudian yang takut bersamaan dengannya akan dosa-dosa yang berat. Semoga Allah Azza wa Jalla ampuni daripada dosa-dosa yang. Jadi baik kada, kadang nazar urun takut tanpa ada raja, ada mengharap. Ya mendang, jangan perempuan dia salah oleh Allah, hang perempuan dia sahaja salah. Ataukah sebagaimana dia sebutkan mana? Mengharap mendang pegai maksiat yang terus-menerus. Tidak ada gol punya buka mana? Allah akan Maha Pengampun. Yang salah, yang betul ibu. Zirra yang mengharap kepada Allah Azza wa Jalla ketika beribadah agar Allah terima ibadah bersama dengan itu bukan ya ke kan siksa, kan azab yang Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan sehingga dengan yang ditinggalkan daripada maksiat-maksiat dan yang betul. Ini takut janganlah ibadah benar karena Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada dia untuk ia kepada Allah, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada sebuah perkara kecuali perkara yang adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan yang termasuk daripada ibadah. Dan takutnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan benda-benda macam, sehingga dengannya saya mufhum tak yang takut yang bernilai ibadah dan tak takut yang kan bernilai ibadah. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah takut yang bernilai ibadah. Ketika sirah orang ia kepada Allah sehingga dia meninggalkan daripada hal yang nagat, sehingga ia lakukan daripada perkara-perkara yang nagat karena ia kepada Allah, makanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ia kepada Allah Azza wa Jalla dibarengi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah khauf tabi'i. Takut yang merupakan tabiat manusia. Jadi baik salah faham. Kadang dan sebagai orang mesti ia ke rimu ataukah ia ke sesuatu yang mengerikan. Asal puan ni yang roh ni terjatuh dalam syirik. Makanya salah. Khauf tabi'i, khauf yang adalah tabiat manusia dan kan perkara syirik. Contoh isra orang ia kerimu, contoh isra orang ia tenggelam tinggi ibut kam sena isra orang ia medan puas. Ialah tabiat manusia, ialah perkara yang ditakuti tabiat dia. Makanya kan terjatuh dalam perkara syirik. Ingat baik dia nak orang jaga rimu ada perkara syirik kan. Itu bukanlah termasuk kesyirikan. Namun itu adalah khauf tabi'i, takut yang merupakan tabiat manusia. Kemudian yang gelih naideh khauf al-ma'asi, iaitu khauf maksiat. Apa yang dimaksud dengan khauf maksiatnya adalah sirah orang yang ia terhadap seorang menjadi yang membuatnya meninggalkan daripada perkara yang ma'ruf, sehingga yang melakukan daripada perkara yang mungkar. Bisa nah orang ia terhadap diri orang hingga yang menukang yang ingin salat menamu katruk itu orang yang poikan takuti orang yang segani sehingga akhirnya Allah tik mudah tak solat, tak tunda le solat, tak permenurian le dan misal dengan ni. Makanya anjir lagi
Hanyut lagi. Dokah mesti kenal dia ya daripada orang membuat dia meninggalkan daripada perkara yang ma'ruf. Perkara yang enggaknya lagi. Karena ia terhadap orang dia berbelok arah sehingga ada pegat daripada perkara-perkara yang ma'ruf. Kasih orang apabila melakukan lagi yang perkara, maka sungguh ia telah terjatuh pada takut yang maksiat. Dan yang pertama adalah khauf al-ibadah, itu takut kepada Allah Azza wa Jal. Itu takut yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jal dan perendahan diri dia. Maka yang diberikan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah khauf tabi'in, yang adalah ketakutan yang merupakan sifat manusia. Kira orang ya ke rimu, ya ke ungkut, hiu dan semisal dengan ji. Kemudian yang kedua khauf al-ma'asi, iaitu takut kira orang kepada orang yang lain yang membuatnya meninggalkan daripada perkara yang ma'ruf dan melakukan daripada perkara yang buruk. Dan yang keempat adalah khauf yang bersifat syirik. Kiban, iaitu khauf ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ya kepada sesuatu. Di mana ketika ia takut pada perkara tersebut sama seperti takut ia kepada Allah Azza wa Jalla, itu dengan perendahan roh, kemudian dengan pengagungan terhadap yang ditakuti. Apabila diberikan kepada Allah yang adalah ibadah, kemudian apabila diberikan kepada selain Allah ibadah yang adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang nazarul takut terhadap sesuatu melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah kesyirikan. Orang kalian nampak kira ya. Gelewat luar biasa pengagungan terhadap pakaian. Ya peduklah daripada hal-hal yang kengkang pakaian, peduk je. Pengagungan luar biasa terhadap pakaian, makanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah mesti kepada tempat-tempat, ataukah kumpulan-kumpulan orang soleh. Ketika kelewati takut penuh dengan pengagungan, maka yang terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga perlu ada pemendung memberikan manfaat dan menolak mudaratnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dapat selain Allah Azza wa Jalla hanya mampu untuk datangkan manfaat kepada dia, mampu untuk tolak mudarat kepada dia. Jika orang hendaknya mereka mengandungkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang luar biasa memiliki daripada hal yang anagat, itu ketakutan dia terhadap satu perkara yang sama dengan ketakutan kepada Allah, sehingga orang yang memiliki daripada jiwa yang goncang. Terkadang ia dengan perkara-perkara yang ana jelah. Sehingga betul yang pegang oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Apabila seorang keng daripada akidah, niscaya syaitannya akan yoi pada dia. Kemudian apabila akidah dia goncang, maka tengok ia terhadap bayang roh sendiri terkadang. Sehingga ada sebuah kisah yang disebutkan tentang kiban orang ketika ia terhadap suatu perkara sebagaimana ia pada Allah Azza wa Jalla, maka goncang betul-betul. Maka orang yang memiliki penyakit yang sangat-sangat berbahaya pada hakikat ini. Naziro diceritakan melakukan sebuah perjalanan. Ketika melakukan sebuah perjalanan, maka di tempatnya sebuah kejadian di daerah Allah Alam kedua kuaji kisahnya disebutkan oleh sebagian penuntut ilmu tentang kiban orang ketika ia hadap satu perkara sebagaimana ia kepada Allah. Jadi berangkatlah sidra orang memang tahu, maka gedang pada tempat, kemudian orang motor salah seorang penumpang, yang penumpangnya adalah salah seorang Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang memiliki pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di supirnya pun langsung berangkat
Makai tengah jalan gedang tu. Gedang. Ketika gedang gekun. Ba urang motoran. Nyo tanya harus tadang le. Lakukanlah hal-hal ritual ba sebuah tempatnya. Iaitu dianggap sebagai tempat meninggal orang soleh. Lakukanlah hal-hal pada tempatnya agar dia selamat. Maka di bawah dia kele orang ahli sunnah yo berangkat yo. Ana upu. Berangkat ana upu. InsyaAllah aman dia. Apa yang datang dia untuk dilakukan ritual-ritual tertentu pada tempat. Berangkat dia aman insyaAllah. Maka berangkat dulu dah. Berangkat je. Kemudian ketika tiba di tempat yang ingin dituju, maka gekun le penumpang yang memiliki pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah gekun. Yang kalian sebagaimana luntuan berah anda tapu-tapu alhamdulillah. Dalam keadaan urang yang motor itu biru kemudian sempur kemudian kan betul-betul ingat pemilik kuburan di bawah dia. Betul-betul ingat pemilik kuburan di bawah dia hana ke pi mudarat kepada dia. Hana pi hal-hal hana ke kepada dia. Adalah luar biasa. Ketika sira orang takut kepada suatu perkara, bagaimana takutnya ia kepada Allah Azza wa Jalla, maka lagi keadaan yang sungguh terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah yang hanya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang sungguh terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang kelah pembagian takut, pembagian khauf yang disebutkan oleh para ulama. Sebagaimana ada yang sebut kalau ulan segala yang bernama lah khauf. Ada ibadah hanya yang diperuntukkan kepada Allah. Khauf yang diberi dengan pengagungan. Kemudian yang kedua adalah khauf tabi'i, takut yang merupakan tabiat manusia. Kemudian yang ketiga adalah khauf al-maksiyat, iaitu ketika seorang takut terhadap suatu perkara yang menyebabkan dia meninggalkan perkara yang ma'ruf dan melakukan perkara yang mungkar. Yang keempat adalah khauf syirik, iaitu seorang takut terhadap suatu perkara sebagaimana ia takut kepada Allah, takut terhadap perkara tersebut sebagaimana pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perendahan dirinya kepada perkara itu sebagaimana ia merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang sungguh terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dengan datupu sedikit tentang permasalahan yang kalian tuan sampaikan. Semoga kita amalkan dan semoga ada yang menjadi urung-urung yang gelih ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ketika bertemu dengan Allah ada yang menjadi urung-urung yang jeroh, dan semoga Allah Azza wa Jalla kepada dia kelak dalam surga. Ini nama yang jalan dua sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang dua lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.